Bapak Anies aja jadi gubernur DKI aja kagak jelas. Segala bikin rajutan-rajutan dari bambu lah. Uang nggak tahu perginya kemana-kemana. Apa yang dia bikin juga nggak kelihatan. Kita ngomong pakai logika aja sama biji mata yang kita bisa lihat. Mata kan belum pada buta kan. Terus kalau wakilnya karena dia punya dendam membara, ya dari dulu dia pengen jadi menteri, dari dulu dia pengen jadi salah satu kabinetnya Bapak Jokowi, tapi memang namanya aura ya, aura itu kan nggak bisa dibohongin. Mungkin memang aura dia gelap kali ya. Jadi yang tadinya dia mungkin dijanjikan sesuatu, pas dilihat kok auranya aur-auran gitu, akhirnya diganti dengan orang lain. Ya itulah. Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait dugaan kasus pengancaman, pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana? Latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Maka itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa, coba tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus tuh harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Kurikulum yang sudah ada biar itu dijalankan. Kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum. Tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, sama kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO.
sekolah. Kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini. Sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolahnya. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau yang honorer. Itu dia. Guru-guru honorer. Guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang. Supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini, Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini, Bang, mandatory spending, Bang. Ya. Di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive. But ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik. Sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Jadi, Bang, kata kunci nih, ubah cara pandang kita. Tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata, tapi sebagai investasi. Itu kata kunci. Baik, kita rehat dulu sejenak, pemirsa. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Nikita Mirzani waktu sebelum Pilpres ya teman-teman, Nikita kerap kali menyerang Anies, menyindir Anies teman-teman. Dan namun apa yang terjadi saat ini, Nikita Mirzani malah tersandung kasus ya. Dan saat ini ditahan di kepolisian ya teman-teman. Dan Anies ya tetap cemerlang, tetap melejit, Anies tetap maju, Anies tetap bebas, Anies tetap
dengan kualitasnya luar biasa. Walaupun ada orang-orang yang tidak senang dengan Anies. Bagaimana menurut kalian?